Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Nurul Aini Fauzia. Saya adalah salah satu siswi dari SMK Negeri 1 Majalaya. Nah, pada video kali ini perlu kalian ketahui kita sudah memasuki modul yang kedua, yaitu mengenai Cisco Routing. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai Cisco Switching ya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari Cisco Switching bisa melihat video saya yang sebelumnya. Nanti akan saya buatkan playlist khusus untuk materi Cisco Switching. Oke, sekarang kita akan langsung saja lanjut ke modul yang kedua yaitu mengenai Cisco Routing. Oke guys, jadi materi pertama yang dibahas pada Cisco Routing yaitu pengenalan static routing. Tapi sebelum kalian mempelajari static routing, kalian perlu mengetahui dulu apa itu routing. Routing adalah proses menentukan jalur agar paket data dapat dikirim dari jaringan asal menuju jaringan tujuan. Nah, proses tersebut itu dilakukan oleh perangkat yang namanya router ya. Router ini bertugas menerima paket data, menentukan jalur yang tepat, kemudian meneruskannya ke jaringan tujuan. Nah, mengapa sih routing ini dibutuhkan? Di sini ada contoh, misalnya kalian memiliki dua jaringan yang berbeda. Di sini jaringan yang pertama yaitu 192.168.1.0. Kemudian jaringan yang kedua yaitu 192.168.2.0. Kedua jaringan tersebut tidak dapat saling terhubung secara langsung ya, tanpa adanya router. Jadi, agar mereka saling terhubung, kita perlu menggunakan perangkat yang namanya router, agar paket data tuh terkirim secara cepat dan lancar ya. Jadi kita perlu menggunakan router. Oke, kita lanjut. Barulah kita masuk ke static routing. Static routing adalah metode routing di mana administrator jaringan memasukkan jalur menuju jaringan tujuan secara manual ke dalam router. Sebagai contoh, di sini ada cara kerja dari static routing ya. Nih bisa teman-teman lihat di gambar pada rekan sini. Misalnya, teman-teman semua mau ngirim paket dari PC 0 ke PC 1. Langkah yang pertama, pastinya PC 0 akan mengirim kepada router 1. Nah, pada router 1 ini, dia akan mengecek yang namanya routing table. Nah, routing table ini yaitu tempat semua jalur disimpan. Setelah mengecek, administrator akan mengkonfigurasi secara manual, akan membuat static route. Static route yaitu rute yang dibuat secara manual. Setelah dikonfigurasi, maka routing table sudah mengetahui jalur mana yang harus dilewati, yang menuju ke jaringan tujuan ya. Nah, kemudian setelah mengetahui, dia akan langsung mengirim ke router selanjutnya. Di router selanjutnya, di router kedua ini, sama halnya seperti pada di router 1, dia akan mengecek routing table, kemudian mengkonfigurasi static route secara manual. Setelah diketahui, dia langsung mengirim paketnya ke jaringan tujuan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, konfigurasinya itu sederhana. Kemudian tidak menggunakan bandwidth untuk bertukar informasi routing. Yang ketiga yaitu penggunaan CPU lebih ringan. Setelah itu lebih aman juga ya. Nah, untuk kekurangannya ini semua konfigurasi harus dilakukan secara manual sehingga kurang cocok untuk jaringan yang besar. Misalnya, kalian punya 100 router ya untuk dikonfigurasi. Nah, kalian itu harus mengkonfigurasi satu persatu secara manual ya. Jadi kurang cocok untuk jaringan yang skalanya besar. Kemudian, jika terjadi perubahan topologi, konfigurasi harus diperbarui secara manual. Oke, setelah kita mengetahui konsep dari static routing, selanjutnya kita akan implementasikan secara langsung dengan menggunakan IP route pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke guys, di sini
saya sudah masuk ke dalam aplikasinya, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan menggunakan 2 PC dan 2 router ya. Saya akan menyimpan 2 PC dan juga 2 router. Nah, kita pilih yang ini. Setelah itu, kita sambungkan terlebih dahulu menggunakan kabel yang manual dulu ya. Kita sambungkan. Setelah disambungkan, saya akan memberi IP terlebih dahulu kepada setiap perangkat. Untuk PC, saya akan memberikan IP 192.168.1.1/24. Kemudian untuk default gateway-nya 192.168.1.2. Oke, untuk IP di PC 2, saya akan mengisi 192.168.2.1/24. Default gateway-nya 192.168.2.2. Nah, di sini saya akan menuliskan IP route terlebih dahulu, yaitu 10.10.10.1/30. Kemudian selanjutnya di sini 10.10.10.10.2/30. Oke. Sudah membuat topologi sederhana ya teman-teman, yang dimana di sini kita membutuhkan IP address, default gateway, dan juga IP route. Nah, IP route ini adalah sebuah perintah ya teman-teman. Nanti kita akan gunakan setelah kita menulis perintah IP route, kita tuliskan IP route yang ada di sini. Oke, untuk konfigurasinya, yang pertama saya akan memasukkan terlebih dahulu IP address-nya ya teman-teman, IP address ke dalam PC. Oke, kita masukkan. Masuk. Nah, di sini kalian 192.168.1.1. Masukkan IP-nya. Kemudian default gateway-nya yang ini ya. 192.168.1.2. Oke, kita close. Lakukan hal yang sama pada PC yang kedua. Masuk ke desktop, IP configuration 192.168.1.2. Sorry, titik 2.1 karena jaringannya berbeda. Untuk subnet busnya seperti ini. Dan untuk default gateway-nya yaitu yang ini ya. 192.168.2.2. Oke. Setelah selesai seperti ini, kita langsung saja ke konfigurasiannya. Untuk konfigurasiannya, kalian masuk ke router, masuk ke mode CLI. Nah, di sini kalian ketik no saja, enter, kemudian enable, konfigurasi terminal. Nah, di sini kita akan mengaktifkan terlebih dahulu jalur yang ke PC dan juga jalur yang ke router lainnya, yaitu Giga 0/0 dan juga Giga 0/1 ya. Sini masukkan interface range IG 0/0 sampai 1. Enter. Setelah itu baru kita no shutdown atau kita nyalakan ya. No shutdown. Oke. Lakukan hal yang sama pada router yang kedua. Mode CLI di sini no. Enter, enable, konfigurasi terminal, kemudian interface range 0/0 sampai 1, karena sama ya teman-teman. Nah, yang ini 0/0 dan juga 0/1. Enter, kemudian kita no shutdown kan. Oke, sudah dinyalakan, bisa kita lihat yang tadinya merah sudah hijau ya, yang artinya sudah aktif. Untuk konfigurasi selanjutnya, kita masuk lagi ke dalam router. Nah, di router ini kita akan memasukkan terlebih dahulu IP gateway dan juga IP route-nya ya. Kita masuk. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ke interface 0/0 yang mengarah ke bawah sini. Interface 0 ke IG 0/0. Enter.
Setelah itu kita masukkan IP-nya. IP address 192.168.1.2. Kemudian masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Enter. Setelah itu kita masukkan IP route-nya, yaitu yang ini ya, yang dimana kita menggunakan interface giga 0/1. Interface giga 0/1. Oke, kita masukkan lagi IP address 10.10.10.10.1, kemudian 255.255.255.252, karena di sini /30, yang dimana /30 ini adalah jumlahnya 252. Setelah seperti itu, kita enter. Nah, lakukan hal yang sama pada router yang kedua. Kita masuk di sini, enter. Kita masukkan IP default gateway-nya, IP gateway yang ini, yang dimana ini ada di interface GIG 0/1. Interface GIG 0/1. Enter. Nah, kemudian kita langsung masukkan IP address 192.168.2.2. Kita cek. Sudah betul. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. 255.0. Oke. Enter. Setelah itu kita masuk ke interface GIG 0/0. Lalu kita masukkan IP yang ini. Interface giga 0/0. Kemudian kita masukkan IP add 10.10.10.2. Subnet mask-nya 255.255.255.252. Enter. Oke, setelah seperti ini, sebelum kita konfigurasi IP route-nya, sebelum kita membuat static route, kita akan mengecek dulu routing table seperti pada di awal tadi. Untuk mengeceknya, kita menggunakan perintah do show IP route. Enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada keterangannya. Nah, untuk C, ini adalah connected, yang dimana 10.10.10.0/30 ini adalah jaringan yang terhubung ke router yang di sini, teman-teman, ke router ini. Nah, sedangkan L itu adalah lokal, yaitu 10.10.10.1/32, yang dimana ini adalah IP atau alamat dari router sebelah sini, yang ini. Nah, kenapa di sini /32? Karena jaringan lokal memang selalu menggunakan /32 ya teman-teman, atau subnet mask 32. Oke, setelah mengecek, kita akan melihat before-nya terlebih dahulu sebelum kita menggunakan IP route. Kita coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, ini akan gagal ya. Walaupun kita restart, kita ulang-ulang, ini bakal selalu gagal. Oke, kita coba ping. PC 0 masuk ke command prompt. Kita ping 192.168.2.1 ya berarti. Nah, di sini akan gagal ya teman-teman tuh. Akan ada tulisan unreachable. Setelah itu, kita akan langsung saja coba menggunakan IP route. Konfigurasi IP route. Sini masuk ke router 1. Nah, untuk IP route kita ketik saja perintah IP route. Kemudian kita menuliskan jaringan tujuan serta subnet mask-nya. Setelah itu kita memasukkan alamat router selanjutnya, yang dimana alamat router selanjutnya yaitu yang ini ya, yang 10.10.10.2. Oke. IP route 192, kita tulis 268.2.0.
255.255.255.0. Kemudian kita tuliskan ini ya, 10.10.10.2. Enter. Oke, setelah seperti itu, kita lakukan hal yang sama pada router yang kedua. Di sini juga sama, IP route. Berarti kita masukkan jaringan tujuan kita terlebih dahulu, 192.168.1.0. Setelah itu masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan alamat router yang akan kita lalui atau alamat router selanjutnya, yaitu yang 10.10.10.1 ya teman-teman. Karena kita dari sini akan melewati ke sini. Nah, router selanjutnya itu yang ini ya. Jadi kita menuliskan alamat routernya yang ini. Kemudian tadi menuliskan jaringan tujuannya itu router yang itu PC yang sebelah sini. Oke. Kita lanjut. Di 10.10.10.1 ya. Oke, sudah kita konfigurasi IP route atau kita sudah membuat static route ya. Setelah kita mengkonfigurasi static route, kita akan coba cek nih sesudah kita konfigurasi. Apakah ini berhasil atau tidak? Kita coba. Nah, awalnya memang akan gagal atau akan failed. Tapi setelah kita restart, nah ini akan successful ya. Tuh, akan successful teman-teman. Jadi sudah berhasil ya konfigurasiannya. Sekarang kita akan coba ping ya. Kita ping dari command prompt di ping 192.168.2.1 berarti karena kita akan mengirim dari sini ke sini. Oke, kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, sudah TTL. Sekarang kita coba kirim pesan dari sebaliknya, yaitu dari PC2 ke PC1 di sini. Kita kirim, nah ini juga sama, successful. Kita coba ping dari PC sebaliknya. Ping 192.168.1.1. Enter. Nah, ini juga sudah sama ya teman-teman. Sudah TTL yang artinya sudah berhasil. Sudah bisa mengirim pesan satu sama lain ya. Tuh, kita coba lagi. Oke, sudah berhasil ya teman-teman konfigurasiannya. Jadi seperti itu implementasian dari video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum mengerti, teman-teman bisa mengulang-ulang terus videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you in the next video.